Universitas Terbuka Palembang, Dr. Meita Istianda SIP MSI, yang terhormat Ibu Triana Sri Gunarti SPMSI selaku manajer tutorial dan bahan ajar, yang terhormat Ibu Hartati SSI MSC selaku penanggung jawab tutorial, dan yang terhormat Bapak Ibu Tutor Universitas Terbuka Palembang. Marilah kita melepaskan basmalah dulu sebelum memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, langsung saja materi pertama itu mengenai pembekalan tutor yang akan disampaikan oleh Ibu Triana Sri Gunarti SEMSI. Kepada Ibu kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu tutor sekalian. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tutor bisa hadir ataupun join di kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pembekalan tutor yang insya Allah akan kita mulai di tanggal 8 dan 9 Oktober dan seterusnya selama 2 bulan. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, silakan Mbak Dita. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembekalan tutor. Pembekalan tutor ini akan dilaksanakan insya Allah sampai dengan selesai ya. Nanti ada beberapa materi ataupun pengenalan aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beberapa teman di sini. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan tutorial kita itu akan dimulai pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 27 November 2022. Nah, Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwasanya kita pada semester ini akan ada 3 skema dalam kegiatan tutorial. Yang pertama adalah kegiatan tutorial yang berbasis web ya, webinar itu diperuntukkan untuk mata kuliah karir. Kemudian yang kedua untuk mahasiswa yang tidak cukup kelas. Kemudian mata kuliah yang tutornya tidak tersedia di daerah. Dan juga web ini kita untukkan untuk mahasiswa yang semester 1 alias mahasiswa baru. Kemudian skema yang kedua adalah tutorial online, yaitu 1 mata kuliah untuk layanan SIPAS penuh, kemudian dan 1 layanan mata kuliah untuk layanan SIPAS plus. Kemudian jenis skema yang ketiga adalah tatap muka, yaitu diperuntukkan untuk mahasiswa yang di luar dari poin 1 dan poin 2 di atas. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengecek pada laman palembang.ut.ac.id/tutorial, kemudian silahkan dilihat apakah Bapak Ibu mendapatkan skema web ataupun tatap muka. Nah, untuk pelajar ya, untuk Pokjar, silahkan Pokjar memastikan bahwasanya peserta tutorial tatap muka adalah mahasiswa yang berasal dari Pokjarnya masing-masing dengan cara memvalidasi kelas tutorial pada login Pokjar di palembang.ut.ac.id tutorial. Nanti mungkin Bapak dan Ibu akan di flashback ya, ataupun nanti diingatkan kembali, mungkin Bapak dan Ibu sudah lupa ya, nanti diinfokan kembali bagaimana cara login di Palembang UT.ac.id tutorial. Kemudian yang kedua, Pokjar juga dipersilakan untuk mempersiapkan lokasi tempat PTM
Ya, kemarin kita sudah mengirimkan surat untuk pinjam lokasi tutorial. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang paling penting, Pokjar silahkan untuk meminta izin kepada gugus tugas COVID-19 setempat agar ketika nanti ada keramaian di sekolah tersebut tidak menjadi tanda tanya bagi gugus tugas COVID-19 setempat. Nah, kemudian untuk persiapan Bapak dan Ibu ini mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup paham ya. Mungkin kita perlu ingatkan kembali bahwasanya silahkan Bapak dan Ibu nanti login di palembang.ut.ac.id tutorial. Kemudian usernya menggunakan ID tutor, kemudian passwordnya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir menggunakan garis miring ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti pembekalan tutor. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan mata kuliah yang baru atau misalnya Bapak dan Ibu semester sebelum-sebelumnya mengampu mata kuliah yang sudah ada bahan ajarnya, akan tetapi pada semester ini mungkin ada mata kuliah yang belum memiliki bahan ajar, silahkan Bapak dan Ibu bisa menghubungi bagian bahan ajar di kantor UT Palembang. Atau misalnya Bapak dan Ibu merasa lokasinya cukup jauh ya untuk datang ke kantor UT Palembang, Bapak dan Ibu bisa difasilitasi dengan mendownload ataupun mengakses di bahan ajar digital ya, yaitu di pustaka.ut.ac.id garis miring lip garis miring ruang baca ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu silahkan dicari mata kuliahnya sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian Bapak dan Ibu seperti biasa dipersilahkan untuk mempersiapkan kit tutorialnya ya, yang berupa RAT, kemudian SAT ya, kemudian bahan presentasi, kemudian kisi-kisi tugas. Nah, kit tutorial ini nanti yang akan diupload di dalam laman tutorial UTC-ID yang nanti untuk sebagai bahan pertanggungjawaban bahwa Bapak dan Ibu telah selesai melaksanakan kegiatan tutorial. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kit tutorial ini pada login laman tutorial.ut.ac.id dengan username-nya ID tutorial, ID tutor ya. Kemudian passwordnya adalah tanggal, bulan, tahun lahir ya. Atau bisa juga Bapak dan Ibu mendownload di palembang.ut.ac.id garis miring tutorial. Nah, kemudian satu lagi hal yang penting Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan kegiatan tutorial yang akan kita mulai pada tanggal 8 Oktober nanti. Bapak dan Ibu silahkan login di laman lms.ut.ac.id ya, dengan username-nya adalah ID tutor, kemudian passwordnya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, perlu kami informasikan karena kita ada dua skema ya, ada tiga skema ya, tutorial webinar, tutorial online, dan tutorial tatap muka. Untuk tutorial webinar maupun tutorial tatap muka, Bapak dan Ibu tetap menggunakan laman lms.ut.ac.id ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau kebagian dapat skema tutorial tatap muka, Bapak dan Ibu tetap menggunakan laman lms.ut.ac.id. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan mata kuliah praktik, silahkan Bapak dan Ibu login di laman praktik.ut.ac.id dengan username-nya ID tutor, kemudian passwordnya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah tadi adalah untuk mata kuliah yang praktik, kemudian praktikum, kemudian mata kuliah berpraktik. Nah, untuk yang mendapatkan skema tutorial webinar, adapun sarana pendukungnya adalah berupa seperti biasa laptop ya, ataupun smartphone yang terkoneksi dengan data ya, dengan jaringan internet. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan melakukan presesi minimal 2 hari sebelum pelaksanaan tutorial. Ini untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan skema web ya. Gunanya apa? Supaya Bapak dan Ibu yakin bahwa ketika kegiatan tutorial itu dimulai, Bapak dan Ibu sudah mencoba link yang sudah kami sediakan ya, agar nanti pada saat kegiatan sudah siap dengan linknya bisa diakses. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan mencetak daftar hadir mahasiswa di login tutorial.ut.ac.id.
Bapak dan Ibu, dalam pelaksanaan ya untuk mata kuliah non praktek seperti biasa kita laksanakan selama 8 kali pertemuan, kemudian setiap pertemuan berlangsung selama 120 menit ya. Kemudian kalau untuk web ya itu terdiri dari satu prasesi kemudian sama 8 kali pertemuan. Kemudian tugas tutorial itu diberikan pada pertemuan akhir kedua untuk tugas 1, pertemuan keempat untuk tugas 2, dan pertemuan keenam untuk tugas 3. Itu kalau skemanya adalah web ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu kebagian skemanya TTM alias tatap muka, maka tugas tutorial diberikan pada pertemuan ketiga untuk tugas 1, kemudian pertemuan kelima untuk tugas 2, pertemuan ketujuh untuk tugas ketiga ya. Nah, tugas tutorial ini dikerjakan di luar pertemuan ya, di luar pertemuan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dulu kita skemanya adalah kalau misalnya pertemuan ketiga, 5 dan 7 itu memberikan tugas di 60 menit pertama, kemudian 60 menit berikutnya adalah materi, maka sekarang adalah 120 menit itu full materi, kemudian tugasnya diberikan dan dikerjakan di luar dari kegiatan tutorial. Untuk yang menggunakan skema web ya, jawaban tugas dikirimkan kepada tutor melalui laman lms.ut.ac.id paling lambat ya, paling lambat 1 hari sebelum pertemuan ketiga untuk tugas 1, pertemuan kelima untuk tugas 2, dan pertemuan ketujuh untuk tugas ketiga. Nah, begitu juga untuk yang skemanya tatap muka itu diberikan pertemuan ketiga, 5 dan 7, kemudian silahkan Bapak dan Ibu mengarahkan mahasiswanya untuk mengupload jawaban pada laman lms.ut.ac.id. Kemudian selain diskusi di kelas, untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan skema tutorial tatap muka, arahkan mahasiswa untuk mengikuti diskusi yang sudah Bapak dan Ibu share di laman lms.ut.ac.id. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, dalam kegiatan tutorial ini nanti akan ada petugas dari UPBJJ maupun dari staf UT Pusat untuk melaksanakan pemantauan kegiatan web ya, ataupun nanti yang skemanya tutorial tatap muka tentu juga nanti akan ada petugas yang akan datang untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan tutorial tatap muka. Nah, untuk penilaian ya, seperti biasa Bapak dan Ibu berhak memberikan nilai jika mahasiswa hadir minimal 5 kali pertemuan ya. Jadi mahasiswa diberikan dispensasi boleh tidak hadir selama 3 kali ya. Jadi kalau misalnya mahasiswanya hadir misalnya cuma 4 kali atau 3 kali, Bapak dan Ibu silahkan langsung memberikan nilai 0 walaupun mahasiswa tersebut mengerjakan tugas 1, 2 ataupun 3 ya. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Kalau misalnya mahasiswanya kurang hadir dari 5 kali pertemuan, maka Bapak dan Ibu silahkan langsung diberikan nilai 0 untuk mahasiswanya. Kemudian nilai web itu terdiri dari nilai tugas tutorial dan nilai partisipasi. Nilai tugas tutorial itu jumlah persentasenya adalah 70%, kemudian 30%-nya diperoleh dari nilai partisipasi. Nilai tugas tutorial seperti biasa diperoleh dari nilai rata-rata dari tugas 1, 2, dan 3, kemudian dibagi 3. Nah, untuk nilai partisipasi itu diperoleh melalui keaktifan mahasiswa di kelas ataupun di ruang Teams-nya. Nah, untuk komposisi dan kontribusi penilaian akhir mata kuliah itu berupa nilai TTM ataupun web ditambah nilai UAS 50%, maka 50%-nya lagi diperoleh dari nilai UAS ya. Jadi 50% nilai TTM ataupun nilai web, kemudian 50%-nya lagi diperoleh dari nilai UAS. Nah, tentu ini ada ketentuan syarat dan yang berlaku. Nilai TTM ataupun nilai web itu akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah jika nilai UAS-nya di atas 30%. Nah, nanti biasanya setelah nilai keluar, Bapak dan Ibu biasanya suka di japri ya, di japri sama mahasiswanya.
menanyakan mengenai nilainya, maaf Bapak dan Ibu misalnya ya, kok nilai saya dapat nilai E padahal saya rajin ikut kuliah, kemudian tugas saya kerjakan 3 kali tugas saya kerjakan semua, tapi nilai saya mendapatkan nilai E. Nah, tentu Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan poin 6 tadi, bahwasanya nilainya akan berkontribusi apabila nilai UASnya di atas 30%, gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu perubahan status mata kuliah Karil ya. Mata kuliah Karil ini berdiri sendiri, artinya tidak terikat lagi dengan mata kuliah TAP ataupun PKP ya. Jadi kalau misalnya karilnya berstatus tidak lulus ya, atau kalau di LKAM itu keterangannya adalah BL, maka mahasiswa tersebut akan tidak lulus ya untuk mata kuliah karilnya, dan silahkan untuk meregistrasi ulang ya dengan biaya 200.000 per karil, satu mata kuliah karil. Nah, ini merupakan persyaratan kelulusan bagi program S1 ataupun D4 ya. Nah, untuk bimbingan karilnya itu dilaksanakan melalui web. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemarin itu jika misalnya mata kuliah TAP ataupun PKP-nya lulus, kemudian karilnya keterangannya BL, maka itu biasanya lulus. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi kalau misalnya TAP ataupun PKP-nya lulus, kemudian karilnya tidak lulus, maka silahkan mahasiswanya mengulang kembali, karena itu adalah salah satu syarat untuk lulus dalam program S1 ataupun D4. Pada semester 2023.1 ya, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya itu mata kuliahnya diregistrasi sendiri dan terpisah dari mata kuliah PKP dan TAP. Nah, itu tadi ya, wajib registrasi ulang. Artinya Bapak dan Ibu yang mengampu mata kuliah PKP ataupun TAP ya yang include dengan karil, maka Bapak dan Ibu mempunyai tugas untuk membimbing mahasiswa dalam membuat karil ya. Berupa 4 sesi berupa tutorial online ya yang diberikan dalam kegiatan tuton, kemudian 4 sesinya diisi melalui web, yaitu memberikan umpan balik ataupun tugas dari si pembimbing. Kemudian di sesi ketiga dan 4 mahasiswa bisa mengecek artinya sampai di mana tingkat similarity-nya maksimalnya diperbolehkan 30%. Apabila lebih dari 30%, maka sudah bisa dipastikan karilnya tidak lulus. Nah, syarat lulus karil ini adalah maksimal ya memuat 10 referensi, kemudian dengan maksimal 5 artikel jurnal ya, 5 artikel jurnal, kemudian ada 10 referensi. Sumber artikelnya bisa diperoleh ataupun bisa dimanfaatkan melalui koleksi pustaka digital UT ataupun sumber lainnya. Jadi syaratnya adalah 10 referensi kemudian 5 artikel ya. Nah, skor kelulusannya minimal 75. Jika skornya minimal 85, maka karil mahasiswa terkoneksi dengan repository Kemendikbud ya. Kemudian tindakan plagiasi ini yang mengakibatkan mahasiswa akan mengakibatkan skor 0. Jadi kalau misalnya ketika dicek ya, kemudian mendapatkan plagiasi di atas 30%, maka mahasiswa pasti akan mendapatkan skornya 0. Nah, standar karil ini merujuk panduan penulisan karya ilmiah UT sebagai bagian dari bahan ajar mata kuliah karil. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan share panduan penulisan karya ilmiah berdasarkan dari panduan dari UT. Nanti kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan memberikan bimbingan sesuai dengan yang terdapat pada panduan tersebut. Ketentuan pembimbingan karil. Nah, mulai semester 2022.2 ya, mahasiswa pembimbingan karil itu diperuntukkan untuk tutor yang sudah memiliki artikel ataupun jurnal.
ya. Kemudian satu pembimbing mengasuh lebih kurang 15 mahasiswa per kelas. Kemudian kriteria pembimbingnya adalah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan berkualifikasi S2, kemudian memiliki pengalaman menulis artikel dan pernah dipublikasikan dalam jurnal nasional ataupun internasional. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu pasca dari pelaksanaan kegiatan tutorial. Bapak dan Ibu, ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan tutorial, Bapak dan Ibu silahkan mengentry nilai di laman tutorial.ut.ac.id untuk mata kuliah non-praktik. Kemudian untuk mata kuliah praktik silahkan entry nilainya di laman praktik.ut.ac.id. Ya. Nah, untuk yang Bapak dan Ibu untuk yang mendapatkan mata kuliah praktik itu bisa dinilai jika mahasiswanya sudah mengupload laporan, ya. Kalau mahasiswanya tidak mengupload laporan, maka Bapak dan Ibu tidak bisa memberikan nilai, ya. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengupload berkas laporan tutorial setelah pertemuan ke-8 di laman tutorial UTAC ID untuk mata kuliah non praktik. Kemudian untuk mata kuliah praktiknya silahkan mengupload pada laman praktik.ut.ac.id, ya. Nah, ini kita sepakat aja Bapak dan Ibu, berkas laporan tutorial ini paling lambat kita tunggu 1 minggu setelah kegiatan tutorial berakhir, ya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu mendapatkan WA Japri ya ataupun telepon dari staf UT Palembang ya untuk menanyakan berkas laporan tutorialnya. Nah, ini evaluasi ya, evaluasi kegiatan tutorial kita di masa 2022.1 kemarin, bahwasanya masih ada tutor yang belum mencetak daftar hadir mahasiswa di laman tutorial.ut.ac.id. Seyogyanya bahwa tutor harusnya sudah mencetak mencetak daftar hadir pada laman tutorial.ut.ac.id sebelum tutorial dimulai. Kemudian masih ada beberapa tutor yang belum mengentry nilai, kemudian mengupload berkas laporan tutorialnya setelah pertemuan ke-8, setelah tutorial berakhir ya. Jadi kita tunggu, bahkan ada yang hampir 1 bulan itu belum selesai juga mengupload laporan, sehingga itu akan menghambat teman-teman yang lain ya, menghambat kita juga dalam memproses nilai mahasiswa tersebut. Kemudian masih ada permintaan perubahan jadwal tuet ya Bapak dan Ibu. Jadi seringkali kita mendapatkan WA Japri ataupun telepon yang meminta perubahan jadwal tuet gitu ya, ataupun jadwal TTM. Karena ini kita sudah sesuaikan dengan jadwal agar satu sama lain tidak saling bertabrakan jadwalnya. Untuk pelaksanaan mata kuliah praktik, praktikum ataupun berpraktik, silahkan Bapak dan Ibu login di laman Palembang UTAC ID tutorial. Di situ akan terlihat jelas bahwasanya mengenai panduan ataupun juknis mata kuliah praktik, praktikum ataupun berpraktik. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita sekadar mengingatkan bahwasanya nanti Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengakses untuk persiapan ya, untuk persiapan tutor, untuk mengetahui jadwal Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tutor silahkan mengakses laman palembang.ut.ac.id/tutorial dengan username dan password yang sudah diinfokan ya. Pasti Bapak dan Ibu masih ingat username sama passwordnya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silahkan lihat mata kuliah yang sudah diberikan, kemudian jadwalnya, kemudian jangan lupa mencetak daftar hadirnya. Nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai laman ini. Sekadar mengingatkan untuk Bapak dan Ibu, itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hartati ya. Iya. Bapak dan Ibu, lebih kurang materi pembekalan tutor cukup ya. Nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya mengenai pengenalan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu materi pertama untuk kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai aplikasi lms.ut.ac.id. Kepada Bapak Ahmad Hasrul Winada Eskom, kami silakan. Terakhir, Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke aplikasi lms.ut.ac.id ya, nanti akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Hasrul Winada. Tapi sebelum itu kita cek dulu di aplikasi tutorial ya, di palembang.ut.ac.id /tutorial yang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Hartati SSI MSC. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembekalan tutor ini, walaupun secara maya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bapak Ibu kan sudah diundang pembekalan tutor. Sekarang sebelum kita ke LMS, kita cek dulu jadwal masing-masing di palembang.ut.ac.id di tutorial ya, palembang.ut.ac.id /tutorial. Artinya nanti seperti ini. Silakan login masing-masing. Loginnya adalah ID tutornya Bapak Ibu, kemudian passwordnya itu adalah tanggal lahir pakai garis miring. Kita pinjam dulu login Pak Miskon ya, Pak Miskon. Ada Pak Miskon? Di sini kita sudah tampil dashboardnya setelah Bapak Ibu login. Bisa agak dibesarkan, Mbak. Iya. Kemudian di mana Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya Bapak Ibu? Di jadwal tutorial. Ya, klik jadwal tutorial. Ya, di sini jadwalnya ya. Di sini akan tampil Bapak Ibu setiap tampil ini ada maknanya ya dalam proses pembelajarannya nanti. Di situ Bapak Ibu sendiri sebagai identitasnya, ada instansinya dan ID tutornya, kemudian ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini akan diberi keterangan juga program studi Bapak Ibu ajar ya. Seperti ini, Bapak ini monitor mata kuliah PDGK 4403. Nama mata kuliahnya nanti dimunculkan. Oke, nanti nama mata kuliah dimunculkan. Itu hanya kodenya aja, tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa mengikuti kode mata kuliah itu atau punya modulnya, sudah tahu ya mata kuliahnya apa. Kemudian ada juga kita beri keterangan praktik atau praktikum atau berpraktik ya. Kalau yang dimaksudkan praktik itu adalah selain daripada praktik
atau praktikum dan berpraktik ya. Karena ini akan berdampak pada saat Bapak Ibu akan cetak absen sebelum mulai tutorial. Kalau dia non praktik berarti dia cetak absennya di tutorial UTCID. Ya, kalau misalnya dia mata kuliah praktek berarti cetak absennya di praktek.ut.ac.id. Nah, untuk prodinya ini sangat berpengaruh juga prodinya dengan pencairan uang. Nah, kalau Bapak ini kan dia barang studinya sama semua, 118 SDS 1 untuk 3 kelas. Berarti nanti honornya juga cair sekaligus 3 kelas. Tapi kalau dia beda-beda program studinya, maka pencairannya bertahap. Jadi misalnya dia ada 118, ada 119, berarti satu kelas dulu yang 118, kemudian satu kelas lagi yang 119 ya. Untuk pokjarnya ini ada di Kayu Agung, kemudian kelasnya itu 5A, artinya semester 5 kelas A, semester 7 kelas A, semester 9 kelas A. Kemudian tanggal pelaksanaannya bisa digeser sedikit atau geser banyak boleh. Ya, tanggal pelaksanaannya itu tanggal 9, 16, dan seterusnya dan berakhir pada tanggal 27 November selama 8 kali pertemuan. Untuk jamnya itu ada jam 13 sampai 15, jam 30 sampai 9.30 dan jam 10 sampai 13. Dan itu mulai tutorialnya, artinya sebelum pukul 13 sudah join paling enggak 5 menit sebelum pukul 13. Nah, untuk linknya ini kita siapkan apabila nanti kalau dia terbuka berarti dia akan muncul nanti lokasi tutorialnya di Kayu Agung ya. Kemudian nomor HP tutor kami sediakan, ada juga nomor HP pengelolanya. Next lagi, ke kiri ada lagi Mbak ya. Yes, okay. Nah, Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya, artinya untuk Pak Miskon ini dia harus login tutorial UTC-ID dan praktek UTC-ID karena dia mengutor mata kuliah yang non praktek dan praktek. Yang non praktek ini maksudnya tutorial ya, jadi loginnya di tutorial UTC-ID. Praktik loginnya di praktek UTC-ID. Kita lihat dulu di PowerPoint tadi Pak yang di persiapan. Persiapan ini di persiapan ini Bapak Ibu sudah mengikuti pembekalan dan Bapak Ibu mengecek jadwalnya di Palembang UTCID. Tutorial, usernya sudah tahu, kemudian mengikuti pembekalan dan memiliki bahan ajar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah tahu kan jadwalnya ya di tutorial UTCID versi tutorial. Bapak Ibu silakan login di tutorial UTCID dan di praktik UTCID. Kemudian Bapak Ibu juga login di LMS UTCID. Jadi patokannya itu lihat yang di persiapan ini. Ya, untuk saat ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan di kegiatan persiapan ini. Ikutin aja langkah-langkahnya ini 1 sampai 9 ya. Oke, saja mungkin dari kami dan yang tangannya nanti TPM atau web itu sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Diana. Namun apabila ada perubahan kami akan infokan melalui chat. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu tadi mengenai aplikasi tutorial. Selanjutnya kita langsung mendengarkan paparan mengenai aplikasi lms.ut.ac.id yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hasrul Winada Eskom. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, sama saya Ahmad Nasrul Winada, ICT dari staf ICT dari UT Palembang.
akan memaparkan tentang aplikasi lms.ut.ac.id. Untuk loginnya, mohon maaf saya pinjam loginnya Pak Diskon Pak ya. Mohon izin Pak ya. Untuk username-nya ID tutor masing-masing 1800. Untuk passwordnya seperti biasa tanggal, tahun, bulan lahir tanpa garis miring ya Bapak Ibu. Klik login. Untuk Bapak Diskon, ternyata kelasnya sudah ada 3 praktikum IPA, materi pembelajaran IPA di SD dan konsep dasar IPA. Sebelum masuk ke kelas masing-masing atau kursnya, kita klik dulu panduan ini untuk mengetahui cara mengakses LMS-nya sebagai tutor. Klik panduan, lalu di sini ada panduan LMS tutor dan panduan mahasiswa. Klik yang panduan LMS tutor. Nah, di panduan ini sudah tersedia bagaimana cara loginnya. Pertama kita akses dulu lms.ut.ac.id, username-nya ID tutor dan passwordnya tanggal lahir. Formatnya contohnya 15/04/1997. Untuk tampilannya sudah kita lihat tadi yang kami scroll di dashboardnya sudah tampil 3 mata kuliah. Untuk yang Bapak Ibu belum tampil mata kuliahnya sekarang kan di proses enroll, ditunggu saja. Untuk non praktik ini ya Bapak Ibu. Di sini nanti kita coba akses kelasnya. Coba kita akses PDGK 4107. Nah, di PDGK 4107 ini ada pendahuluan topik sesi 1 sampai sesi ke-8. Sesi 8. Untuk Bapak Ibu misalnya mau edit di pendahuluannya, klik aja dulu turn editing on. Nanti kalau sudah turn editing on, tampil menu edit. Kalau mau edit pendahuluan, klik edit, lalu klik edit section. Nah, di sini akan tampil deskripsinya. Di deskripsi ini Bapak Ibu bisa edit yang Bapak Ibu mau edit, misalnya mau tambah video atau mau tambah gambar, di sini bisa insert edit image. Sini tinggal di browse saja repositorinya, klik save image. Begitupun juga dengan video atau record video. Kalau sudah, klik save change. Maka di sini nanti akan tampil editannya. Misalnya nama tutornya nanti diganti Pak Diskon atau alamat emailnya. Dan di situ kita mau perkenalan, ini klik saja perkenalannya. Di sini ada perkenalan, announcement, rat. Ini untuk materinya ini. Kalau di sini kan belum ada, kayaknya belum ada untuk nambahin attendance-nya atau absensinya. Di sini baru ada diskusi materi. Nah, kalau misalnya tidak ada seperti itu, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri di add on activity or resource. Klik aja ini add on activity or resource, pilih attendance. Di sini nanti Bapak Ibu bisa ganti misalnya kehadiran to app 1 atau sesi 1 misalnya. Bapak Ibu klik save and display. Nanti di sini kan saat kita klik all kosong, berarti kita harus tambahkan add session. Di add session ini kita sesuaikan dengan tanggal tutorial kita yang sesi 1, misalnya Oktober, 8 Oktober misalnya. Diganti 8 Oktober atau 9 Oktober ya. 2002, jamnya mau dari jam berapa kita isi, dari jam 8 misalnya. Absennya sampai jam 10. Lalu klik add.
Nah, akan tampil di sini Sabtu 8 Oktober jam 8 sampai jam 10. Harus di absen di sesi 1 mata kuliah IPA di SD. Kalau mau mengabsennya, klik tanda play yang ada di sisi kanan ini, Bapak Ibu, take attendance. Klik, nanti di sini tampil mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau sudah tampil, kalau misalnya dia hadir, klik present. Kalau misalnya dia telat, late, atau ada alasan excuse, ini dipilih saja. Langsung di bawah sekali ada save attendance. Nah, kalau sudah, nanti kehadirannya bisa di export. Klik export. Downloadnya mau seperti apa, misalnya mau Excel atau Office, Open Office atau text format, itu terserah Bapak Ibu pilihnya yang mana ya. Itu untuk export absensi. Nah, di sini sebenarnya di LMS ini ya, Bapak Ibu bisa tambah sesuai keinginan Bapak Ibu, tapi sudah ke saat di enroll oleh UTP saat ini sudah ada seperti materi, mungkin tambahnya paling kayak absensi tadi Bapak Ibu, diskusinya juga sudah ada ini materi. Kalau misalnya kosong, sesi-sesinya kosong, bisa dilaporkan ke kami, nanti kami bisa teruskan ke UTP. Untuk mengedit seluruh sesi ini jangan lupa dihidupin editing on-nya ya. Nah, kalau ini tidak dihidupkan tidak tampil editnya. Oke, kurang lebih seperti itu LMS. Untuk melihat mata kuliahnya, klik my course, di sini ada, tapi tidak semua tutor sudah tampil ya Bapak Ibu, karena sekarang di proses enroll kelas. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Exio. Itu dari waktu itu udah dulu. Terima kasih Mas Uul mengenai penjelasannya mengenai lms.ut.ac.id. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan login ya, mencoba login di lms.ut.ac.id, kemudian dicoba-coba, barangkali Bapak dan Ibu sudah agak lupa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada mendapatkan mata kuliah baru, silahkan diupload materinya, kemudian diskusinya, kemudian tugasnya juga, karena nanti akan diakses oleh mahasiswa-mahasiswa yang Bapak dan Ibu asuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi mungkin ada yang terlewat sedikit ya mengenai aplikasi palembang.ut.ac.id ya. Coba Mbak Dita ditampilkan palembang.ut ya. Tadi kita izin pinjam loginnya Pak Niskon ya. Jadi satu lagi Bapak dan Ibu, hal yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu silahkan mendownload surat surat kontrak tutor ya. Nah, silahkan di-download, kemudian silahkan diisi, kemudian kalau sudah ditandatangani di atas materai, silahkan Bapak dan Ibu upload kembali ya. Karena kalau Bapak dan Ibu belum upload, nggak bisa lanjut ke berikutnya ya, Mas Uul ya. Ya, jadi silahkan diisi kontrak tutornya, kemudian ditandatangani di atas materai, kemudian silahkan diupload. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk bagi yang belum mengirimkan CV, silahkan diupload juga. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir Bapak Ibu silahkan mengupload form kesediaan ya. Nah, ketiga form ini harus Bapak dan Ibu upload agar Bapak dan Ibu bisa lanjut sebagai tutor kita. Gitu ya. Demikian Mbak Ika. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Ika.
Oke, terima kasih untuk tambahannya Ibu Triana ya. Nah, selanjutnya kita ada paparan juga mengenai aplikasi tutorial dan praktik. Ini akan disampaikan oleh Ibu Irviani Ayudita AMD kepada Ibu Dita, disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu tutor yang monitor alhamdulillah monitor untuk semester ini. Kembali lagi saya Dita sebagai ICT Universitas Terbuka Palembang yang akan menutorialkan aplikasi praktik dan aplikasi tutorial yang akan Bapak Ibu manfaatkan dan gunakan semester ini. Baik, langsung saja kita ke aplikasi tutorial.ut.ac.id dahulu. Di sini aplikasi tutorial ini hanya khusus untuk tutor yang menuturkan mata kuliah non praktik. Nah, untuk keterangannya Bapak Ibu bisa mengecek di aplikasi Bimapika yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tati dan Bu Triana. Di bagian jadwal tutorial akan ada penjelasan keterangan mata kuliahnya praktik atau non praktik di sini. Nah, di sini Pak Diskon ada 3 mata kuliah, kelas mata kuliah yang akan ditutorkan, dan ada 2 mata kuliah non praktik dan 1 mata kuliah praktik. Nah, 2 mata kuliah non praktik ini akan akan menggunakan aplikasi tutorial.ut.ac.id. Ya, nah aplikasi ini loginnya masih sama seperti LMS, menggunakan ID tutor untuk username dan password tanggal lahir. Oke, untuk tampilan menu itu masih sama seperti semester sebelumnya, yaitu di bagian paling depan atau dashboard akan ada muncul mata kuliah yang ditutorkan, mata kuliah non praktik, dan untuk download absensi sudah bisa Bapak Ibu coba untuk download di menu dashboardnya. Coba untuk download aplikasi absensi kelas Pak Diskon untuk konsep dasar IPA di SD. Nah, ini tampilannya untuk daftar hadir kelas konsep dasar IPA di SD PDGK 4103, yang dimana Pak Diskon hanya perlu mengisi tanggal tutorial yang berdasarkan yang pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini ya tampilan daftar hadirnya. Dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa mendownload atau menyimpan nanti mengumpulkan dan mengupload di aplikasi ini dalam bentuk PDF ya. Ya, untuk kelas selanjutnya bisa Bapak Ibu juga coba download pada langkah yang sama. Setelah itu Bapak Ibu untuk setelah pasca tutorial biasa perlu mengupload berkas dan mengikut nilai. Nah, untuk urutannya itu Bapak Ibu perlu mengisi tanda tangan tutor, yang dimana saat ini masih belum dibuka oleh pusat Bapak Ibu ya. Untuk tahap pertama, urutan pertama itu tanda tangan tutor yang diisi langsung di sini di aplikasi ini, tidak perlu mengupload filenya. Yang kedua,
itu upload laporan. Jika sudah mengisi tanda tangan tutor, baru bisa Bapak Ibu mengupload laporan, yang dimana upload laporan itu berisi ratsat seperti biasa, ratsat, tanda terima tugas, catatan pertemuan, daftar hadir, dan daftar nilai. Untuk informasi saat ini, untuk tutorial MK non praktik itu masih kita diminta dalam 2 term. Term pertama setelah 4 kali pertemuan, dan term kedua itu terakhir pertemuan atau setelah 8 kali pertemuan. Setelah upload laporan, Bapak Ibu juga harus menginput nilai. Jadi kalau misalnya salah satu belum diisi, itu semua menu tidak bisa berfungsi. Nah, saat ini masih belum bisa dibuka oleh pusat, jadi kita hanya mengingat atau refresh aja untuk aplikasi ini. Ya, untuk tutorial bisa Bapak Ibu gunakan juga di sini. Nah, di sini ada tutorial untuk Pak Niskon PDGK 4503, atau bisa di-download dari aplikasi DIMAP di Palembang UTSD /tutorialnya untuk kitnya. Mungkin untuk aplikasi non tutorial.ut.ac.id untuk mata kuliah non praktik cukup untuk kita jelaskan. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi praktik, yang dimana untuk khusus mata kuliah praktik saja. Nah, untuk aplikasinya itu di praktik.ut.ac.id. Masih sama username-nya menggunakan ID tutor. Dan untuk passwordnya itu tanggal lahir jika belum pernah menggunakan aplikasi praktik ini. Nah, perlu diketahui untuk tutor yang sebelumnya sudah pernah mengakses aplikasi praktik, berarti passwordnya sudah pasti itu sudah diganti. Jadi tidak bisa lagi menggunakan password tanggal lahir. Mohon diingat untuk password yang telah Bapak Ibu ganti sebelumnya, di semester sebelumnya. Kalaupun memang sudah tidak ingat untuk password yang telah diganti, bisa melakukan reset password ke penanggung jawab wilayahnya masing-masing pada staf UT. Kita masuk. Untuk Bapak Ibu tutor juga bisa melihat dan mengunduh pedoman tutor pada ini, pada menu paling depan. Ya, ini tampilan paling depan aplikasi praktik yang telah berhasil login. Di sini untuk kalender kegiatannya masih belum terupdate dari pusat, masih semester yang lama. Ya, untuk fungsi aplikasi praktik ini masih sama seperti aplikasi tutorial. Di sini untuk mendownload daftar hadir dan mengunggah berkas dan nilai untuk aplikasi praktiknya. Yang pertama, sebelum ke menu-menu lain, ke menu unggah tanda tangan juga, yang dimana tapi untuk aplikasi ini yaitu harus mengupload berupa foto JPEG, JPG atau PNG. Di sini, jika sudah berhasil mengupload, kita ke menu praktikum. Yang pertama itu penilaian laporan. Penilaian laporan itu nanti perlu diketahui atau mengingatkan untuk tutor yang menutor mata kuliah praktik itu setelah kegiatan tutorial, mahasiswa wajib mengupload laporan di aplikasi praktik.ut.ac.id dengan login, NIM masing-masing, dan tanggal lahir masing-masing juga. Jika memang belum pernah mengakses aplikasi praktik. Setelah itu tutor baru bisa menilai menilai laporan mahasiswa dan memberikan nilai tutorial mahasiswa selama 8 kali pertemuan.
Nah, di sini muncul kelas-kelas yang akan Bapak Ibu isikan nilainya. Jadi berbeda dengan nilai aplikasi tutorial sebelumnya. Di sini nilai, untuk memberikan nilai di aksi nanti akan muncul kolom buka untuk membuka semua mahasiswa-mahasiswa yang akan diisikan nilainya. Sebelumnya itu harus membuka laporannya terlebih dahulu untuk memberikan nilai. Selanjutnya, jika sudah memberikan nilai, nanti akan muncul nilai yang sudah dari aplikasi ini dalam bentuk PDF dan bisa disimpan untuk sebagai arsip tutornya. Selanjutnya, setelah melakukan penilaian, kita ke menu unggah berkas. Ke menu unggah berkas, masukkan masa. Untuk masa sekarang itu 2022.2 dan ini masih belum update. Mudah-mudahan sebelum tutorial akan bisa digunakan semuanya. Nah, di sini akan muncul kolom unggah file di bagian ini. Nanti setelah memasukkan untuk unggah file itu dalam bentuk zip. Jadi semuanya daftar hadir, daftar nilai, daftar tanda terima tugas, catatan pertemuan, dan ratsat itu dijadikan satu di dalam zip. Hanya bisa zip Bapak Ibu ya, tidak bisa RAR. Jika sudah dalam bentuk zip, silakan diunggah di menu ini dan nanti di kolom aksi itu klik kirim berkas atau submit. Jika sudah, tinggal tutor menunggu proses validasi dari UPBJJ. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan dihubungi oleh staf kita jika ada kesalahan atau perbedaan antara nilai dan daftar hadir mahasiswa. Sebelumnya itu tutor untuk mendownload daftar hadir itu juga bisa di sini, daftar hadir praktik. Pilih masa 2022.2 nanti akan muncul di sini. Nah, nanti akan muncul pada diskon ada satu mata kuliah praktik tadi ya. Nanti akan muncul satu di sini PDGK 4107 kalau nggak salah tadi. Nah, di sini akan muncul nanti unduh PDF. Nah, ini juga contohnya berbeda dengan aplikasi tutorial. Daftar hadir tutor praktik ini dalam bentuk PDF yang dimana nanti kalau misalnya tutor mau mengentrikan tanggal-tanggal pertemuannya itu bisa dikonvert ke Excel terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini cukup seperti ini, cukup tinggal langsung di print saja kalau misalnya nanti tutorial untuk tatap muka. Ya. Untuk aplikasi praktik mungkin cukup, dan untuk aplikasi tutorial juga mungkin cukup. Kita mungkin langsung lanjut ke tanya jawab Ibu Triana. Ya, oke. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya untuk aplikasi tutorial dan praktik. Jika masih ada kekurangan, mungkin bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan langsung ke Ibu Triana untuk sesi tanya jawab dan Ibu Harta. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita, Mas Uul atas penjelasannya ya. Jadi baru sebentar saja kita buka laman palembang.ut.ac.id. Sudah banyak japri yang masuk, lupa password ya Mbak Tati ya. Lupa password, kemudian minta reset ulang. Jadi mereka belum bisa cek jadwal. Ya, baik. Bapak dan Ibu, sambil kita menunggu Ibu Direktur ya, mungkin ada sedikit pengarahan dari Ibu Direktur. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk itu kami persilahkan 3 penanya pertama. Silakan Bapak dan Ibu, di raise hand-nya dulu Mbak Dita ya. Di raise hand, nanti Mbak Dita yang akan membuka mic-nya. Silakan. Nah, ajari yang benar itu apa itu? Berkalian ingat kalau berkalian itu calon kalau perjuangan sama benar.
Ya, silakan Pak M. Hidayat. Assalamualaikum Bu Hartati dan moderator. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Iya, silakan Pak. Bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak, silakan. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah buka di jadwal. Saya mengajar di 3 mata kuliah. Ilmu administrasi negara di kelas 4A, ilmu hukum kelas 7A dan 7B. Cuman status di sana itu TTM, Bu. Sementara domisili saya kan di Kota Lubuk Linggau. Nah, apakah bisa itu menjadi web atau bagaimana terbaiknya? Mohon solusi atau petunjuknya. Terima kasih. Kita langsung jawab dulu ya Bu Triana ya. Iya, silakan Mbak Tati. Baik Pak Hidayat. Senyum dong Pak, kok cemberut. Habis sidang Bu, jadi agak sedikit capek. Oh, kalau sidang tuh nggak ada senyum gitu ya. Ya, baik Pak Hidayat, terima kasih. Gini aja, kalau teman-teman ada yang menanyain masalah web dan TTM, mungkin jawabannya untuk saat ini untuk semua. Kami akan coba cek ulang nanti hari Jumat ya Bu. Jumat atau Sabtu silakan dilihat lagi. Karena memang teman-teman saat ini modus tutorial itu ada 3, ada web, ada tatap muka dan ada tuton. Nah, untuk membuat itu saat ini pun kami masih melakukannya, Bu Tika, Pak Teguh, sendiri Pak Redi, karena udah bagi tim. Jadi nanti kami akan cek ulang, ya. Mungkin bukan Pak Hidayat aja yang bertanya, yang lain juga. Cek ulang lagi, dan itu polanya untuk semester 1 dia memang web semua. Untuk tutor yang bukan dari daerahnya atau lokal, misalnya di Pangkalan Balai, tapi dia tutornya dari Palembang atau Sungai Lilin atau Mubah, berarti dia pelaksananya web. Nah, itu mau kita cek ulang lagi. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Hidayat. Dan senyum ya Pak. Ya, silakan selanjutnya Mbak Dita siapa? Ahmad Munir. Ya, silakan Pak Ahmad Munir. Terima kasih Bu Hartati dan Ibu pembawa acara. Saya ingin menanyakan 2 hal. Pertama, terkait LMS. Tadi disampaikan oleh Mas tadi yang dari IT bahwa fasilitas untuk absen itu kita buat sendiri. Artinya di dalam itu boleh ada, boleh tidak. Apakah seperti itu? Apakah bisa misalnya kita tetap tidak membuat atau memang harus membuat seperti yang tadi ya, di LMS tadi ya, atau menggunakan absen yang ada di laman tutor ya. Yang kedua itu terkait dengan kontrak kerja ya, yang ada di setelah di download itu ada teman mengatakan bahwa di situ masih ada kontrak kerjanya April, Mei dan Juni. Apakah boleh dirubah atau bagaimana itu Bu Tati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir ya, Pak Munir Heri Kayagung, Pak. Munir Kayagung ya Pak. Iya. Main kita ketemu nggak Pak di Ya, Kayagung? ketemu. Lupa ngomongnya. Untuk yang karya ilmiah ya? Bukan untuk Ya. LMS. Oh, surat kontrak LMS. Kontrak kerja juga ya. Ada 2. Ya, memang untuk yang kontrak kerja ya. Ya, yang ada di itu. Yang pertama tadi LMS ya, Ya. berkaitan dengan daftar hadir kan, apa ya. belum? Nah, untuk yang daftar hadir itu tadi disampaikan oleh Pak Uut, jika belum tampil pada Oh, saat jika sudah belum mau tampil. mulai tutorial, ya. Jadi Biasanya dibuat dia sendiri masternya artinya ada. ya. Oh, oke. Ya, Paham ya. Yang kedua tentang kontrak kerja Bu tadi. kontrak kerja, iya, kontrak kerja silakan dicek ulang hari Sabtu atau Senin ya, Mas Uli. Oh ya. Iya. Artinya memang belum diupdate ya berarti. Ya, begitu di download belum update, berarti jangan dikirim dulu ya Pak ya. Siap ya. Ya. Siap ya. Terus yang ketiga,
Ada yang ketiga nggak? Ada dua. Oh, saya kok mau yang ketiga juga ya. Ya udah Pak, dua aja. Terima kalau kasih gitu. ya Bu Tati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Pak David Budi Irawan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan tuh, tadi saya sempat tanya di grup jadwal yang ada di palembang.tutor.id itu sudah fix karena biasanya saya terbiasa ngajar di Palembang. Tiba-tiba tiba-tiba di Pemulutan. Kalau memang belum update, jangan dulu di ini ya, tunggu hari Sabtu atau Minggu. Ya Pak, boleh suaranya di Yang belum update, jangan. Pak Mudir. Terus dia tiba-tiba di Pemulutan dan ada mata kuliah praktek kalau tidak salah kalau saya cari itu April dan PKP Bu. Saya tadi sudah sempat ngebuka di praktek.ut.ac.id awalnya bisa, tapi begitu saya buka ulang itu password dan username salah terus. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mengenai itu tadi Bu, saya shock karena tiba-tiba di lokasi Pemulutan terjadi web itu tadi. Padahal kayak pengennya itu saya tetap buka karena telah bersemangat. Wah, ini bukan pertanyaan curhat. Nah, itu karena lah ya web terus, nah, makanya bagi CTM tapi insya Allah kalaupun misal itu web dan tapi yang mau saya tanyakan itu terkait dengan PKP dan Karil untuk tutorial dan untuk yang di laman praktik tadi itu saya bisa mencari kit tutorialnya di mana, karena ketika saya cari di palembang.ut.ac.id itu tidak muncul di tutorialnya. Yang pertama itu, yang kedua jujur saya merasa ini bukan ini mungkin tidak rahasia. Jujur saya merasa takut dengan PKP sama Karil. Dan saya dipisahkan dari teman saya logistik itu biasanya kemana-mana bareng berdua kan. Jadi itu baik Bu yang mau saya tanyakan tentang kit tutorial dan juga di laman praktik tadi. Gitu. Ya, terima kasih Pak David Budi. Iya. Pak David Budi kan pertanyaannya kit tutorial ya. Iya. Selebihnya tadi bukan pertanyaannya Pak ya. Jadi untuk kit tutorial itu nanti di Palembang.ut.ac.id kita akan tampilkan kit tutorial yang PDGK 4501. Karena mata kuliah itu pasti setiap semester itu ada, dan untuk yang menuntut mata kuliah PKP dan Karil itu saat ini ada ketentuan baru ya. Jadi dia itu sudah pernah menulis karya tulis atau artikel yang sudah dipublish. Yang kami harapkan dari Pak David Budi itu bisa memenuhi itu di pelajaran pengumpulan. Karena di pelajaran pengumpulan itu sendiri belum tersedia untuk itu. Ada syaratnya ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, Pak. Ya Bu, siap Bu. Makasih Bu. Kemarin Pak David itu ya Pak David ya. Oh iya, kalau link yang karya ilmiah itu saya nggak ngisi Bu, makanya kaget ya. Lanjut. Ya Pak Saleh Hidayat, silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. dijawab melalui doa. Cuma ya mohon disegerakan supaya segera tahu saja, karena memang kebetulan besok mau ada pertemuan persepsi kuliah pendidikan besok, tahu berapa kelas, karena mungkin sama ya ID tutornya, jadi agak bermasalah. Karena sudah direset oleh Pak Naim, saya pakai yang sudah direset masuk. Jadi saya sudah ibu terima kasih. Iya, Pak. Ya, 3 penanya pertama sudah selesai. Kita lanjut lagi ya, Mbak Ika ya, ke 3 penanya berikutnya. Sebelumnya konfirmasi dulu, siapa berikutnya Mbak Dita? Bu Siti Mardia, silakan Bu Siti Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini tadi saya dia dari Pokjar Pangkalan Balai. Tadi saya sudah coba buka laman tutorial. Saya mau ada 2 kelas, tapi 4 kelas namanya, yaitu mata kuliah PDGK 454 dengan PDGK 4204. Jadi saya buka absen, absennya baru 3 kelas. Jadi itu saja tadi saya mengatakan itu saja mengenai absen mahasiswa. Yang 3 kelas saya download. Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Triana. Ya, Bu Siti Mardiah ya. Bu Siti Mardiah, nanti silahkan dicek ulang ya, mungkin sekitar hari Senin ya, sebelum kegiatan tutorial berlangsung. Nanti Ibu silahkan update lagi mengenai absen yang 1 kelasnya belum tampil ya Bu ya. Ya Bu, jadi silahkan dicek ulang Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya ada siapa Mbak Dita? Bu Aditya. Oke, Bu Aditya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dita, Ibu Tati dan Ibu Triana untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan bahwa saya sepertinya ditunjuk untuk mata kuliah PKP dan Karil untuk Ibu Tati dan Ibu Triana. Yang ingin saya tanyakan Bu, PKP ini kan terpisah dari Karil. Kalau PKP itu berapa kali pertemuan, terus Karil berapa kali pertemuan Bu? Karena di jadwal itu untuk ada yang jadwalnya 8 Oktober sampai 27 November, ada yang 11 sampai 14 Juni. Itu salah dari sistemnya atau gimana Bu? Itu terus untuk pengunggahan berkas seperti pusat dan lain-lain, apakah sama seperti mata kuliah yang lain atau gimana? Itu saja saya rasa untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Triana dan Ibu. Baik, Bu Aditya. Untuk yang Karil itu tadi udah belumnya disampaikan sama kita. Pola tutorialnya sekarang ini pola tutorial yang baru ya. Sebelumnya itu hanya 4 kali secara web atau tatap muka. Nah sekarang itu udah ada ketentuan baru, itu 8 kali pertemuan, 4 kalinya web, 4 kalinya tuton. Nah untuk kegiatan Karil itu nanti dikelola sama UT Pusat ya, UT Pusat kalau kita UT Palembang. Untuk itu jadwalnya menunggu nanti dari login LMS ya, karena dia akan ada dikasih tahu kapan web, kapan tutor. Nah, selama 8 kali pertemuan. Untuk yang jadwal di sana nanti kami akan kasih kode aja dulu ya, jadwal yang di Palembang UTCID itu ada jadwal dari kita, bahwa ada mata kuliah ini. Memang itu dikelola sama pusat, tapi namanya itu bersandingan dengan yang menutor PKP. Baik Bu,
Jadi maksudnya PKP ini 8 kali itu udah termasuk karil atau bisa? Belum, beda. Dia kan beda tabel. Ya, kan beda tabelnya, kan ada tabel khusus PKP, ada tabel khusus karya ilmiah, ya. Ya baik. Untuk ratusan mengikuti seperti yang lain berarti Bu ya? Sama. Ratusan. Iya. Ya. Untuk modul Bu, apakah sudah tersedia untuk PKP dan karil Bu? PKP aja atau Oh, PKP ada modul, ya silakan. Yang belum ada modul, bukan ibu aja, teman-teman yang lain juga silakan ambil ke kantor ya. Bukan yang bagian layanan bahan ajar. Ya, terima kasih Bu Tati, Bu Triana, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Umi Fatia. Ibu Umi Fatia, disilakan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang ingin saya tanyakan mengenai absensi Ibu. Jadi, saya mengampu di masukan sarjana kurikulum baru dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi, pada absensi palembang.ut.ac.id dan absensi di laman tutorial itu berbeda Bu. Jadi yang harus saya ikuti absen yang mana Bu? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bu. Beda Mbak Rita. Kita pakai sini beda. Yang dimana nggak ada yang tutorial kayak saya? Ibu Umi Fatia ya tadi? Ibu Umi Fatia mata kuliah apa tadi? Halo, Ibu Umi Fatia, mata kuliah apa tadi? Iya Bu, mata kuliah perkembangan peserta didik Ibu. Masukan sarjana kurikulum baru. Sudah login tutorial UTCID? Sudah Ibu, sudah saya download di laman tutorial. Itu mahasiswanya ada 20, sedangkan di laman palembang.ut.ac.id itu mahasiswanya ada 23 Ibu. Oh iya, Ibu nanti pedomannya itu patokannya itu di tutorial UTCID ya Bu ya. Kalau di laman tutorial di Palembang UTCID itu mahasiswa yang ada di semester itu, tapi yang bayar bisa aja 20. Jadi dia di tutorial UTCID ya. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik, selanjutnya Bapak Didi Suhendi, silakan Pak. Oke, terima kasih. Singkat saja. Pertama, minta konfirmasi PKP yang diajarkan itu pandemi atau normal, karena keduanya memiliki pedoman penskoran yang berbeda. Yang kedua, jika ada perubahan penskoran, mohon di-share. Terima kasih. Oke, baik Pak. Akan dijawab oleh Ibu Hartati ya. Kita share di semua grup ya. Oke, Bu, dijawab Ibu Triana. Ya, makasih Pak Didi. Tadi lupa kita menginformasikan bahwa nanti di hari Minggu akan ada penyamaan persepsi mengenai mata kuliah praktik, berpraktik, dan praktikum Pak. Nanti silahkan Bapak dan Ibu yang mendapatkan mata kuliah praktik, berpraktik, dan praktikum nanti silahkan mengikuti. Di situ nanti akan dijelaskan apa skema formatnya, apakah menggunakan yang masa pandemi ataupun tidak. Nanti kita juga gabung di situ Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada beberapa lagi penanya ya. Ada Bapak Agustinus Suprianto. Silakan Pak. Silakan Pak, suaranya Pak. Oke, baik. Ini saya mau bertanya berkaitan dengan ini Bu, apa namanya, di
Palembang UTAC ID di situ. Suara saya kedengaran Bu ya? Ya, terdengar. Oke. Nah, di dalam notifikasi di situ kan ada sudah kirim form kontrak kerja, sudah kirim form kesediaan, dan sudah kirim CV. Nah, di sini punya saya tampilnya bahwa di sini sudah kirim, padahal ini mungkin apa tampilan semester kemarin ya, semester ganjil kemarin ya. Padahal pada saat saya klik ini tidak bisa dibuka. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, punya saya baru masuk satu ya dari 3 mata kuliah yang belum ada di laman tutorialnya. Itu aja Bu Tati, terima kasih. Ya. Iya Pak. Siapa tadi? Gimana suara saya kedengaran ya Bu ya? Iya Pak. Pak Agustinus. Pak Agustinus, terima Agustinus. kasih Pak. Iya. Ya. Untuk kontrak kerja tadi sudah dijelaskan bahwa itu memang belum diupdate Pak. Jadi itu masih Ini yang lama berarti ya? Ya, masih yang lama Pak ya. Nanti sekitar hari Senin sebelum kegiatan tutorial silakan Bapak download ulang, kemudian nanti silakan diupload gitu ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan kedua apa tadi? Mata kuliahnya itu ada tinggal 2 lagi yang belum masuk di dalam laman tutorial. Jadi belum bisa melihat. Di Palembang UTAC ID sudah ada belum? Di Palembang UTAC itu ada. Oh ya, berarti ini Pak belum di-approve dari pusat gitu. Belum ya? Update-nya ya. Ya. Jadi Ada tinggal kita- 2 aja ya Bu Tati ya? Ya, iya. Oke. Terima kasih Bu Tati. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mustika Transmawati. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya kan sudah dimasukkan ke grup UT WA, grup WA Bu ya. Tapi saya cek di laman palembang.ut.ac.id tidak ada jadwal ini Bu, jadwal mata kuliah saya yang belum ada. Mustika ya? Iya. Ada Pak, Mbak Ana tadi. Oh, berarti memang belum ini aja Bu ya? Iya, nanti dicek ulang ya Bu ya. Oh iya, Oke, terima kasih banyak Bu Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, penanya selanjutnya Bapak Mawardi. Silakan Bapak. Halo, Pak Mawardi, apakah masih stay? Baik, lanjut ke Ibu Ratih Rahmasari. Oke, terima kasih Bu. Maaf izin bertanya Bu. Ini saya baru lihat jadwal di web. Untuk pertemuannya itu modus tutorialnya web. Berarti online ya Bu ya? Enggak tatap muka. Mohon infonya Bu. Betul Ibu, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada 3 skema yang kita gunakan di semester ini. Ada skemanya web, itu untuk yang mahasiswa baru semester 1, kemudian untuk tutor yang domisilinya tidak berada di lokasi tutorial, itu kita web Bu skemanya Bu. Dan khusus untuk Palembang itu skemanya semuanya tatap muka. Gitu Ibu. Baik, Ibu Ratih, apakah sudah jelas? Iya Bu, terima kasih Bu infonya. Ya, sama-sama. Terakhir ya, ini penanya terakhir, Bapak Mawardi sudah siap? Iya Bu. Iya tadi unmute, nggak nongol, ini baru bisa. Ini sudah terdengar Bu ya? Ya, sudah terdengar Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Ada 2 poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi saya mengutip katanya untuk Palembang tetap muka.
Nah, terus saya ini kok Jar Palembang tetap muka tahu Pak, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya dari pertama ngajar itu ya memang sesuai dengan instruksi absensi. Saya buat sendiri, mengcopy data yang ada, kemudian saya ini bikin sesuai dengan pertemuan dan nanti saya upload sesuai dengan petunjuk. Tetapi saya tidak menemukan di web tempat absensi mahasiswa itu loh. Kan ada katanya absen juga kan dia lewat LMS apa lewat apa ya? Nah, saya tidak menemukan itu, tetapi absen manual saya yang akan saya upload itu sesuai dengan petunjuk. Yang absen lewat LMS atau apa itu saya nggak bisa menemukan. Terima kasih. Baik, Silakan Pak Mawardi. Memang pada saat Bapak pertama kali menutur itu pandemi, disuruh buat sendiri absen kopi dari data yang kita kasih. Nah, namun setelahnya itu absen itu cetak sendiri Pak, cetak sendiri di login tutorial. Oh gitu. Ya. Nah, nanti Mbak Dita simulasiin dulu Pak Dita cetak absen tadi. Ini Pak ya, loginnya di tutorial UTSCID. Iya. tutorial.ut.ac.id Pak. Bapak bisa lihat login itu di materi PowerPoint pembekalan tutor tadi di bagian slide yang persiapan judulnya. Nah, login di sini ya Pak ya, tutorial UTSCID, kemudian maksudnya masing-masing tempat Bapak mengentri nilai setelah tutorial Pak ini. Ya, jadi mohon izin Bu, kalau ini saya sudah tahu. Ya. Nah, cetak absennya di sini Pak. Cetak absennya ada di sini. Begitu sudah login sini akan tampil kelasnya dan cetak absen. Ya. Ini juga sudah saya print Bu, barusan saya print 2 mata kuliah, absensi sudah saya print. Oh ya, inilah Pak tempatnya Pak, patokannya di sini ya Pak ya, absennya ya. Sudah, alhamdulillah ini tahu yang. Oh ya. Saya maksud gini Bu, mahasiswa itu kadang-kadang berteriak sama teman-temannya, Dek, kamu udah absen belum di web? Nah itu yang saya maksud. Itu berarti di LMS UTSCID Pak. Iya, saya nggak ketemu. Maksud saya itu saya nggak ketemu. Di LMS itu saya lihat mana mahasiswa yang absen ini. Datanya kok nggak ketemu gitu loh. Itu pertanyaan yang pertama tadi bukan? Oh iya. Iya, kalau misalnya belum tampil Pak di master yang LMS itu bisa Bapak buat sendiri. Ya, kalau itu udah. Ya, betul. Kalau ini buat sendiri. Kalau yang di LMS. Siap. Ya, betul. Nah, terus yang kedua tadi yang masalah tatap muka. Oh, tatap muka Pak di kantor UPBJJ khusus untuk mahasiswa beasiswa KIPKA itu Pak. Oh, jadi saya kena di jadwal itu ya? Iya. Siap. Jadi memang khusus yang di Palembang semuanya tatap muka Pak Mawardi ya. Terima kasih, malah bangga saya. Iya. Kan Bapak udah lama nggak tatap muka ya? Iya. 3B-nya belum. Oke, terima kasih Pak Mawardi. Terima kasih banyak Bu Tati. Ya. Oke, baik. Sudah selesai sesi pertanyaannya Bapak Ibu, sesi 1 dan sesi 2 sudah kita buka. Oke, nanti kalau misalkan masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan lanjut ke grup yang masing-masing sudah diundang ya di grup. Untuk Bapak Ibu juga yang saat ini masih fokus untuk pembekalan materinya ya, karena waktunya juga sudah gimana? Bu Ika sebelum ditutup ya, Bu Direktur ada nggak Bu Triana? Laboratorium ini dia bawa mobil. Iya. Bapak Ibu sebelum kita tutup, Bapak Ibu sudah kenal belum dengan Ibu Triana? Bu Triana Sri Gunarti. Tadi MC sudah menyebutkan ya. Jadi untuk saat ini sebagai manajer bantuan belajar dan
Kelainan bahan ajar itu adalah Bu Triana Srigunarti SMSI. Silahkan dilihat, nanti lupa kalau ke kantor lupa sama wajahnya ya. Ini Bu Triana, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal, ada juga yang baru kenal ya. Ya Bu Triana, mana Bu Triana? Ya, nanti Bu Triana ini adalah manajernya kita ya, manajernya kita. Dan kita adalah timnya. Ya, Bu Ika, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Triana, Ibu Hartati yang sudah memberikan materinya pada hari ini, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu tutor semuanya dan bisa diaplikasikan dengan baik setelah pembelajaran tutorial itu sudah dimulai. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita melafalkan hamdalah untuk kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong nama manajer dituliskan lengkap. Nama lengkap dan NIP-nya. Ahmad Putri di grup. Absen tadi di mana Bu? Absen. Ya, absen Bu, jangan lupa Bu. Absennya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen. Absennya nanti silakan dicek di chat ya, di kolom chat. Iya. Di mana? Simulasiin dulu Mbak. Nah, Bapak Ibu silakan untuk lihat ke layar yang sudah kami siapkan. Absennya itu melalui palembang.ut.ac.id tutorial. Di login masing-masing ya, login masing-masing akun Bapak Ibu. Setelah itu 13. Oke, setelah itu di menu pembekalan tutor lalu klik kehadiran. Jadi Bapak Ibu bisa absen di sana ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Ika Sandia Putri selaku pembawa acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.